Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk tahun 2022 karena kita udah ada di ujung tahun 2021. Pembacaan ini sangat general dan juga general dalam artian kata bukan hanya mengenai cinta asmara tetapi juga bidang-bidang lain dalam kehidupan. Silakan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Kita melihat ada energi apa, so maybe it can help you to work on with the energy ataupun membantu kamu untuk mengantisipasi ataupun memberikan ide untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kamu mungkin lihat di readingan-readingan kamu. Karena aku membuatnya dan mempublishnya secara umum, berarti ini adalah energi yang juga umum. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Jadi jangan terlalu dipaksakan dan dibaperin. Karena ini juga tujuannya hanyalah untuk hiburan ya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport aku dan channelku sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, berkah yang luar biasa untuk kalian di tahun berikutnya. Semoga kita semakin maju, semakin berkembang dan lebih baik lagi di tahun berikutnya ya. Oke, dan kalau misalnya kalian ada yang nggak suka di dalam channel ini, dalam video ini, tentang akunya, tentang pembacaannya, dan lain sebagainya, durasi dan lain sebagainya, silakan move on, cari yang memang sesuai dengan kamu. Dan aku mau ingetin satu lagi ya, karena memang situasinya di sekitar rumah aku masih banyak yang renovasi, jadi mungkin ada suara-suara yang masuk dan juga kucingku suka rewel. Oke, ya mudah-mudahan tidak mengganggu terlalu dan oke, mari kita ketemu di readingan kalian masing-masing. Taurus, ini adalah pembacaan untuk kalian 2022, Taurus Sun, Moon, Rising, dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Taurus tahun 2022 ya. Apa cerita dan pesan dan hal-hal yang perlu diketahui energinya untuk Taurus tahun 2022 Januari. Full, pas banget. Pas banget. Buat beberapa dari kamu memasuki tahun 2022 ini dengan penuh kepercayaan diri ya, dengan penuh keyakinan. Kalian banyak belajar di tahun 2021 dan dengan bekal-bekal pelajaran dan pengalaman yang kalian lewati di tahun 2021 ini membuat kalian mungkin lebih mengerti gitu loh, lebih mengerti tentang apa hal yang perlu kalian lakukan, tentang apa yang kalian inginkan, dan pastinya kita pengen hidup diri dan lain sebagainya yang lebih baik. Di sini buat beberapa dari kamu memulainya dengan fresh gitu ya, dengan fresh, dengan awalan baru. Ini lembaran baru buat kamu. Dan pastinya kamu punya keinginan-keinginan di situ. Kamu ingin lebih baik, kamu lebih ingin berkembang, kamu ingin lebih maju. Buat beberapa dari kamu seperti mengambil satu sikap ataupun satu hal yang mungkin ini lebih kayak beresiko gitu ya. Tetapi kamu ini bisa mengenai kamu mau mulai bisnis baru ataupun kamu ingin pindah gitu ya. Kamu pengen sesuatu yang seger, kamu pengen benar-benar gua pengen tahun 2022 ini nggak seperti tahun-tahun kemarin. Gua pengen sesuatu yang benar-benar menghidupkan diri gue, yang menghidupkan hidup gue lebih hidup lagi gitu. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah satu langkah yang beresiko. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu ingin menginvestasikan diri kamu ataupun menginvestasikan uang kamu dan lain sebagainya di dalam satu hal, dan ini mungkin agak kamu nggak begitu, bisa jadi nggak begitu menguasai, ataupun kamu ini tuh masih belum begitu jelas gitu ya, ataupun ini belum begitu solid, tetapi kamu punya satu keberanian, satu keyakinan akan hal ini untuk membawa satu hasil yang bagus untuk kamu ya. Tapi aku melihat ada energi optimisme gitu loh di memasuki tahun 2022 dengan lebih optimis.
Oke, Februari, Page of Cup. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang dekat dengan orang. Dan ini masih satu rasa yang masih muda sekali. Buat beberapa dari kamu ini ada hal ataupun ada orang, ada satu situasi yang membuat kamu rasanya berbunga-bunga. Rasanya seneng. Ini bisa jadi mungkin kamu ketemu hobi baru, ataupun kamu mempelajari hal baru, mengerjakan sesuatu yang baru ya. Dan kamu lagi asik di situ. Kamu lagi banyak memperhatikan, nyoba, latihan, belajar lagi, menggali informasi dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu ini ada hubungan dengan anak ya. Ini bisa your own inner child ya. Sisi anak dalam diri kamu yang perlu kamu dealing dengan mungkin trauma-trauma kamu di masa lalu, ataupun ini adalah anak yang benar-benar kamu ada hubungannya dengan anak ya. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu punya anak ataupun pasangan kamu. Tetapi ada sesuatu yang bikin bunga itu tumbuh gitu loh di dalam hati kamu. Makanya aku tadi bilang mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah satu hubungan yang sedang mulai menimbulkan benih-benih gitu loh. Dan tadinya mungkin kamu nggak berani untuk membuka diri, tadinya kamu mungkin masih ada trauma dari masa lalu gitu ya, kamu mungkin masih agak gimana gitu. Cuman kalau yang aku lihat di bulan Februari ini kamu mulai ngerasain hal-hal itu makin bertumbuh. Walaupun gue nggak tahu nih bakal jadi apa, karena aku juga melihat di sini yang kamu kecap, yang kamu rasakan itu bikin kamu happy dan kamu pengen lagi. Dan ini bukan selalu masalah percintaan dan asmara kan. Kadang-kadang kita apa ya? Contohnya misalnya, gue ternyata coba masalah otomotif ataupun ini masalah kuliner gitu ya, pengen nyobain masak, nge-baking dan lain sebagainya. Ternyata ini tuh bikin gue seneng loh. Ini tuh bikin gue suka, bikin gue happy gitu kan. Itu bisa juga ya. Oke, Maret. Tower card. Tower card ini buat beberapa dari kamu ya. Kalau kamu berpergian, hati-hati ya, lebih waspada, lebih hati-hati lah. Intinya dalam melakukan hal-hal juga lebih hati-hati. Tetapi aku melihat ada satu hal yang membuat kalian seperti kayak hal yang sudah kalian yakini itu goyang dikarenakan hal yang datang ini. Misalnya, tadinya kalian gak suka akan sesuatu. Hal ini datang dan membuat kamu suka, akhirnya kalian goyang gitu loh. Goyang jadi, ternyata gue suka ya, terus gue harus gimana dong, gue harus ngapain dong, harus gimana dong gitu. Tetapi buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu mendapatkan satu informasi atau kabar atau sesuatu yang datang dan hadir ke dalam kehidupan kamu yang seperti mengagetkan, bikin kamu shock gitu loh. Ada satu berita bisa jadi ya yang membuat kamu berpikir ulang tentang apa ini yang sudah tadinya udah set. Makanya tadi aku bilang ini bisa jadi sesuatu yang menggoyangkan diri kamu tentang sesuatu yang sudah kamu percayai, yang sudah kamu yakini, termasuk juga tentang sesuatu yang mengganggu rutinitas kamu. Hal baru yang datang dan hadir ke dalam kehidupan kamu yang bisa jadi kamu yang tadinya sudah schedule-nya begini gitu ya, ini bisa jadi ada hal baru yang membuat kamu harus mereschedule ataupun menjadwalkan ulang kebiasaan-kebiasaan kamu, hal yang kamu lakukan dan lain sebagainya. Tetapi hal ini tuh membuat dampak gitu loh, membuat dampak di dalam keseharian kamu, di dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu.
Oke, April, Sun card. Cuman kalau aku ngeliat ini tuh ada satu hal yang mungkin di tahun 2021 kamu nggak kepikiran, bahkan mungkin buat beberapa dari kamu mungkin, ini tahun 2022 bakal sama aja gitu ya, ataupun, bakal bakal nggak seru lah intinya. Cuma kalau aku lihat dari 4 kartu yang keluar, ini awalan yang kayak kayak apa ya, kayak bikin kamu terheran-heran. Jadi kayak, wow 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 gitu loh. Jadi hal yang kayak kamu tidak expect, kamu tidak tidak kepikiran ke situ, rasanya tuh kayak begitu. Dan The Tower ini ya, ini mungkin membuat goncangan, tetapi membuat kamu jadi lebih lebih excited, lebih seru, lebih lebih bersemangat dengan hadirnya si Sun card ini gitu ya. Dan mungkin ini adalah kamu membuat satu perubahan di dalam kehidupan kamu, memulai satu perubahan di dalam kehidupan kamu, dari cara kamu menjalani kehidupan kamu, dari cara kamu menjalani pekerjaan dan lain sebagainya. Kamu mengalami si perubahan ini. Kamu merubah cara pandang kamu. Dan ini tentunya bisa jadi mengagetkan orang lain. Saat kamu merubah sesuatu yang tadinya kamu, ini orang, contoh nih, ini orang tadinya gampang, iya, nurut. Terus habis itu kamu, enggak gue tahun 2022 ini gue nggak mau bilang gue mau belajar bilang enggak. Kalau ini nggak sesuai dengan hati gue nggak bakal ngikutin. Kalau ini nggak sesuai dan membuat gue nyaman, gue nggak bakal ngikutin. Dan akhirnya kamu mau menjadi diri kamu sendiri dan berusaha bukan menjadi diri sendiri. Kadang-kadang menjadi diri sendiri itu kan dengan apa yang kita di-shape dari masa sebelumnya ya. Tetapi gue pengen menjadi orang yang memberikan hal yang terbaik untuk diri gue, yang mengutamakan, memprioritaskan diri gue gitu ya, sehingga gue nggak mau lagi deh untuk ngorbanin hal-hal yang berkenaan dengan diri gue untuk ngebuat orang lain happy gitu ya. Jadi kadang di saat kita melakukan hal tersebut, orang jadi kaget, yang tadinya nurut aja, ini kok jadi begini. Dan mungkin dengan hal itu, orang yang berdampaknya atau mengakibatkan hal-hal yang gak enak di dalam kehidupan kamu, itu jadi nyingkir dengan secara sadar maupun tidak sadar, langsung maupun tidak langsung. Dengan kamu merubah diri kamu, merubah sikap kamu. Dan kamu di sini aku lihat, kamu fokusnya adalah ke kebahagiaan kamu, ke hal yang bikin kamu seneng, ngelakuin hal yang kamu seneng, bikin diri kamu seneng. Kamu mungkin, pokoknya gue sekarang prioritas adalah diri gue udah banyak ngasih diri gue ke orang lain sebelumnya, dan sekarang ini adalah waktu dimana gue mau memperhatikan diri gue dan memberikan cinta itu kepada diri gue. Nah, orang-orang yang biasa mempergunakan kamu dan mengambil keuntungan dari kamu pasti akan terkaget-kaget, dan ini akan membuat orangnya mental sendiri gitu loh. Nggak asik lagi, dia nggak bisa dipengaruhin, dia nggak bisa dimanipulasi, dia nggak bisa dikerjain, nggak bisa dimanfaatin. Ngapain gue ada di sini? Tapi dengan cara itu kamu memfilter energi yang ada, memfilter hal-hal, memfilter orang-orang yang ada di dalam kehidupan kamu, sehingga yang ada adalah orang yang memang ada di situ, belongs there gitu loh. Ataupun orang yang benar-benar emang sayang sama kamu, peduli sama kamu, dan pengen melihat kamunya happy gitu loh.
ya. Dan aku melihat dengan adanya si benturan ini, ya, dengan adanya si kehadiran si tower ini, membuat hal yang kamu tadinya nggak tahu, yang tadinya kamu nggak ngerti, yang tadinya kamu nggak paham, itu jadi kamu bisa ngeliat. Seakan-akan si tower ini memberikan celah dan membiarkan si cahaya itu masuk sehingga kamu bisa ngelihat, oh ada ini toh di sini gitu loh. Ada ini toh di kehidupan gue. Nah, ini termasuk kebiasaan-kebiasaan ya, cara kamu, diri kamu, termasuk yang dari internal sama yang eksternal. Maksudnya adalah hal-hal yang gue nggak butuh lagi, yang ternyata gue di sini tuh nggak suka, ternyata di sini gue nggak nyaman, gue ngelakuin ini tuh nggak membuat gue happy. Itu tuh kayak kamu kamu kikis-kikis gitu loh, sehingga kamu fokusnya hanya kepada hal yang membuat gua happy. Karena gua lebih menyayangi diri gue sekarang gitu. Bukan gua nggak sayang sama orang-orang yang lain, bukannya gua nggak peduli dengan orang-orang yang lain, tetapi gue sekarang mau ngutamain diri gue gitu ya. Ini awalan yang baik sekali, Taurus. Sungguh excited aku melihat bagaimana ini awal baru kamu, karena ini 3 major arcana keluar ya buat beberapa dari kamu. Ini eh, juga berhubungan dengan masalah cinta asmara ya, em, yang berakhir dengan happy-happy lah pokoknya ya. Em, Oke, Mei, Eight of Swords, Eight of Swords. Kamu ada di dalam satu situasi atau satu kondisi di mana kamu ngerasa kepenjara di situ. Ini udah bagus nih awalannya. Merasa kepenjara di situ. Tapi mungkin ya ini adalah keinginan kamu. Tapi ada hal-hal yang mungkin masih menjadi penghalang buat kamu untuk mewujudkan si hal yang kamu pengen ini, hal yang kamu senangi ini, hal yang kamu inginkan ini. Dan di sini kalau yang aku lihat, ini adalah kamu diberitahu ataupun kamu diperlihatkan tentang apa sih yang bisa membuat kamu happy. Cuman situasi dan kondisinya mungkin ada seperti hambatan-hambatan ya. Cuman kalau aku lihat, kamu rasanya mungkin seperti kok kayaknya nggak bisa ya gue ke situ. Yang aku lihat tuh ada jalan. Tinggal kamu buka mata kamu dan melihat lebih luas lagi gitu loh. Karena di sini rasanya seperti kamu kepentok, rasanya seperti kamu terikat, rasanya seperti kamu nggak ada solusi, tetapi sebenarnya ada. Yang menjadi kendala hanyalah ketakutan, kekhawatiran kamu. Yang mungkin di sini kamu ngelihat segala sesuatunya it's too good to be true, terlalu indah untuk jadi kenyataan, terlalu bagus untuk jadi kenyataan, sehingga kamu udah yang tadinya terus narik rem, narik apa ya, handbrake gitu, hit. Padahal udah ini energi 4 bulan nih kayaknya udah wah. Cuman kamu ada ketakutan itu. Ketakutan mungkin sebelum-sebelumnya gue ngerasain kayak gini, ataupun sebelum-sebelumnya gue ketemu dengan orang yang baik, sebelum-sebelumnya gue ngelakuin hal yang seperti ini, terus ini nggak berakhir seperti apa yang gue ekspektasikan.
Nah, seringkali keraguan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, ketidakpercayaan kita terhadap diri kita, terhadap kemampuan kita, itu menjadi penghambat. Tapi saat kita buka mata kita dan melihat apa sih yang perlu kita lakukan untuk keluar dari kekangan-kekangan ini. Kadang-kadang kekangan itu bukan hanya datang dari luar, bukan dari orang lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Karena kita tuh punya choice, punya pilihan, ya. Nah, di saat kamu berada di dalam satu situasi yang nggak mengenakan, kamu ya encourage ataupun apa ya, pacu diri kamu untuk bisa keluar dari situ. Oke, bulan Juni, Strength Card. Punya kekuatan kan? Tadi aku udah ngomong. Punya kekuatan, punya keberanian, ya strength itu masalah juga keberanian untuk melakukan yang terbaik buat kamu, buat diri kamu. Jangan biarkan si ketakutan ini ataupun hal-hal yang mengikat kamu ini menghalangi jalan kamu untuk bisa bahagia gitu loh. Tetapi juga masalah kesabaran. Kesabaran akan menghadapi situasi dan kondisi kamu, ya. Buat beberapa dari kamu, ini juga masalah mengenai memimpin sesuatu, mengontrol, mengendalikan. Bisa jadi ini adalah bersangkutan dengan hal yang kamu lakukan gitu ya, bagaimana kamu bisa menjadi leader buat diri kamu sendiri ataupun buat orang lain, ya. Tentunya bisa lebih mengontrol ego, ya. Juli, Hierophant, dalam keadaan tegap. Kalau aku lihat Hierophant ini mengenai juga pengetahuan, ya. Buat beberapa dari kamu ini seperti breaking sesuatu yang sudah turun-menurun, sesuatu yang sudah umum pada umumnya gitu loh, tradisional. Ini berbicara juga masalah komitmen, masalah hubungan, masalah kontrak, ya. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin hal yang kamu ingin lakukan ini bertentangan, membuat kamu berbeda, membuat kamu mungkin harus ngelawan arus. Makanya kamu butuh si kekuatan ini untuk bisa punya satu keyakinan tentang apa yang kamu ingin lakukan di dalam hidup kamu, gitu. Agustus, Five of Pentacles. Di sini aku lihat ya, mungkin kamu menemui kesulitan-kesulitan ya. Dan di saat kamu ingin berbeda, di saat kamu mulai mementingkan diri kamu sendiri, di saat kamu ingin memberikan kebahagiaan yang tadi aku bilang berkali-kali di awal-awal pembacaan, kamu mungkin akan melihat banyak orang yang akan meninggalkan kamu. Tetapi kembali lagi yang tadi aku bilang, kamu akan menfilter hal yang baik untuk diri kamu dan hal-hal yang memang tidak baik untuk diri kamu. Di sini aku melihat kamu melangkah memang sendiri. Kamu harus berjuang sendiri. Ya. Tapi makanya kamu membutuhkan si kekuatan ini. Cuma kalau aku lihat, kamu tidak sepenuhnya sendiri. Ada orang-orang yang benar-benar peduli loh sama kamu. Ada orang-orang yang benar-benar ada di situ. Nah, ini yang perlu kamu lihat, ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang ada tujuannya, ada di dalam hidup kamu untuk apa? Kita kadang-kadang
nggak mau ngelihat itu, takut kecewa. Kita kadang-kadang nggak bisa ngelihat itu karena mereka begitu pandai menjadi orang yang emang kita harapin. Tapi kalau kita benar-benar punya keyakinan, siapa yang akan tinggal dalam hidup gue saat gue benar-benar mengutamakan diri gue dan kebahagiaan gue, itulah teman sejati, itulah orang-orang sejati, orang yang keluarga sejati gitu ya. Kadang-kadang keluarga kita nggak bisa nerima kita, orang-orang yang berupa teman yang bisa nerima kita gitu ya. Nah di sini aku lihat mungkin kamu menghadapi kesulitan-kesulitan, mungkin kamu ngelihat adanya hambatan ya, mungkin kamu ngelihat orang nggak peduli, atau ada orang-orang yang meninggalkan kamu dikarenakan hal yang kamu lakukan, dikarenakan kamu mungkin bersiteguh dengan keunikan kamu, dengan pendapat kamu, dengan pikiran kamu, dengan hal yang kamu yakini. Tetap berjalan dan yakin. Kalau ini menurut kamu benar, tetap pegang keyakinan itu. Jangan ngebengkokin diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Tanya sama diri kamu, apa sih yang bikin kamu happy? Apa sih yang bikin kamu senang? Gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu, kayak kamu melakukan sesuatu yang di luar pada umumnya. Gitu. Mungkin mau jadi tarot reader, astrologer gitu ya. Bisa jadi kan, palm reader, ataupun bahasan-bahasan yang kamu yang ada itu sesuatu yang bikin orang tuh nggak nyaman. Tapi keingintahuan kamu ini kayak kamu tuh ngerasa butuh untuk mendapatkan jawaban itu gitu loh. Jadi kayak aku mendapatkan kayak kamu tuh di tahun ini tuh your journey, kayak your spiritual journey. Buat beberapa dari kamu ini it is your spiritual journey. Dan di dalam kita, di jalan saat kita terbangun spiritualnya gitu ya, banyak pertanyaan, banyak hal yang kita ingin tahu, banyak hal yang membangunkan kita dan memberikan kita pencerahan-pencerahan. Orang yang tidak ada di stage itu nggak akan mengerti dan menganggap kamu aneh, nggak akan mengerti dan menganggap kamu ya mereka nggak paham aja gitu loh, sehingga mereka mungkin nggak nyaman jadi dekat sama kamu karena kamu mungkin ada tipikal topik-topik yang kamu sering omongin gitu ya. Tetapi saat kamu lagi menjalani perjalanan spiritual ini, buat beberapa dari kamu mungkin ya, it is a very lonely journey. Karena apa? Ini hubungannya antara kita sama diri kita sendiri dan sama yang kuasa. Gitu loh. Ya. Tetapi ini membantu kita membangun diri kita, membangun hidup kita, dan memberikan kita pelajaran yang luar biasa. Dan itu bisa merubah cara pandang kita, cara berpikir kita, dan cara-cara kita yang lama-lama yang memang sudah harus diubah dan diperbaiki gitu. Oke, September. Queen of Pentacles dalam keadaan tegap. Kamu lagi fokus di dalam pekerjaan kamu, dalam usaha kamu, keuangan kamu, bisnis kamu ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ada kayak harus membantu, ataupun ini adalah support yang kamu terima dari seseorang. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu fokusnya memang ke dalam masalah-masalah itu ya. Dan aku melihat di sini dikarenakan kamu tuh bukan orang yang nyaman untuk bergantung sama orang. Makanya drive kamu untuk berusaha, bisa dapat penghasilan sendiri, bisa punya pemasukan sendiri, bisa punya usaha dan bisnis sendiri, bisa punya pekerjaan yang stabil dan lain sebagainya, itu adalah fokus dan hal yang kamu
apa ya, tuju gitu loh buat beberapa dari kamu. Dan ini adalah kamu mulai mendapatkan gua harus mandiri. Gua harus mandiri dengan ataupun tanpa orang lain. Gua harus bisa kerja walaupun gua misalnya buat beberapa dari kamu yang wanita gitu ya, gua harus tetap punya skill, gua harus punya talent, gua harus punya punya kekuatan, gua nggak bisa bersandar sama orang lain. Nah ini tuh hal-hal itu. Oke, Oktober, Nine of Cup, ya. Kamu fokus kepada masalah keuangan, di sini adalah masalah cita-cita, impian, harapan, dan hal-hal yang kamu dambakan. Yang bisa jadi yang tadinya menemukan kesulitan di bulan-bulan sebelumnya, ini mulai kebuka jalannya. Buat beberapa dari kamu ini berkah-berkah yang kamu dapatkan gitu ya, dikala kamu tidak berhenti gitu loh, dikala kamu terus memacu diri kamu untuk maju 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 maju, fokus sama diri sendiri, fokus dengan kebahagiaan gua harus utamain ini semua, gua harus memberikan kerja keras kamu dan aku lihat kamu tuh bener-bener yang gigih gitu loh. Dan di sini, ya itu sangat apa ya, hasil dari kerja keras kamu. Kamu mungkin di sini kamu dapetin bonus, kamu dapetin promosi, kamu dapetin keuntungan, kamu ngelihat, bisnis kamu berkembang. Tapi kalau yang aku lihat dengan 2 kartu ini berdiri berdampingan, apa yang kamu sudah tanamkan, apa yang sudah kamu investasikan, ini menghasilkan, mmm, hal yang memang kamu cita-citakan gitu loh. Nah ini, nggak ada yang too good to be true. Dan jangan jadikan itu jadi takut ngelakuin hal yang kok kayaknya kok ini kok terlalu baik ya, terlalu bagus ya, terlalu ini ya. Karena ya di sini kalau aku lihat kesabaran kamu, keuletan kamu, pengorbanan kamu ini nggak akan sia-sia. Memang akan ada kesulitan, bisa jadi kamu akan kehilangan orang-orang yang dekat sama kamu dikarenakan ya kamu fokus kamu di mana gitu ya, dengan, ketegaran kamu dan lain sebagainya. Tetapi terus maju ke depan dan fokus untuk yang terbaik, beri yang terbaik. Karena ini akan memberikan kamu lebih daripada itu. Bulan November. Four of Cup ya. Jangan fokus dengan masalah. Terkadang kita ini aku lagi berusaha mengatur kata-kata. Banyak hal, berkat, berkah gitu ya, hal-hal yang ada dalam hidup kita, yang hadir ke dalam hidup kita, tetapi waktu ada masalah, kadang-kadang hal itu menggelapkan semua yang tadinya bagus, baik, begitu muncul masalah, itu kayak yang ini tuh kayak runtuh semuanya. Jadi selalu ingat hal-hal apa yang perlu kamu syukuri gitu loh. Jangan dikarenakan satu hal, satu cerita, satu babak yang kurang indah, yang tidak baik ataupun tidak menyenangkan di dalam kehidupan kamu merusak seluruh ceritanya. Ya, dan di sini kalau yang aku lihat saat ini kamu mungkin punya hal yang kamu utek di situ ya, ataupun mungkin, kamu susah untuk cari jalan keluarnya, ataupun ini adalah hal yang mengkonsum pikiran kamu, perhatian kamu, masalah-masalah yang hadir ke dalam kehidupan kamu. Nah, sebenarnya solusi dan jalan keluarnya itu ada di sekeliling kamu, tapi karena kamu fokusnya ke arah situ aja, kamu jadi nggak melihat. Nah, ini kembali lagi masalah membuka mata, membuka pikiran, membuka perasaan kamu. Jangan ditutupin begini, karena kamu nggak akan melihat. Ini
ada beberapa kartu yang message-nya adalah buka mata, buka telinga, buka pikiran, buka hati kamu, gitu loh, buka wawasan kamu, buka pandangan kamu. Karena kamu di saat kamu hanya plek gitu ya, dengan apa yang kamu pengen lihat, apa yang pengen kamu dengar, apa yang pengen kamu terima, akhirnya kamu nggak melihat hal-hal lain, gitu loh. Kamu nggak ngelihat opportunity, kamu nggak ngelihat jalan keluar, kamu nggak ngelihat solusi. Nah itu yang perlu kamu waspadai ya, yang perlu kamu perhatikan juga. Oke, Desember 12 Cup. Ini bisa jadi merupakan tawaran ya. Ini bisa merupakan tawaran yang hadir ke dalam kehidupan kamu, tawaran pekerjaan, tawaran kerjasama, tawaran berkolaborasi, tawaran mungkin jadi kongsi ya, partner, ataupun ini adalah tawaran kasih sayang, tawaran perasaan, tawaran cinta dan lain sebagainya. Tetapi di sini aku lihat kamu mungkin di bulan sebelumnya ini juga mungkin kamu banyak berkontemplasi, kamu banyak berpikir gitu ya, eee, mengenai hal yang hadir ini. Karena kalau yang aku pikir, yang aku lihat di sini, pada akhirnya kamu akan menerima tawaran ini. Ini kayak bersambut akhirnya, atau ini adalah orang yang kamu dealing, yang tadinya kamu coba 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 dan ini mungkin mendapatkan, hambatan-hambatan, pada akhirnya ini akan bertemu gitu loh. Pada akhirnya ini akan, kayak kayak apa yang ditawarkan itu akan bersambut gitu loh. Ini akan klek gitu ya. Di bulan November kamu banyak memberikan waktu dan ruang terhadap diri kamu untuk memikirkan, dan mungkin ini adalah keputusan kamu ya, yang akhirnya membuat kamu menerima yang hadir ini ke dalam kehidupan dan diri kamu. Oke, Taurus, ini adalah pembacaan untuk kamu. Semoga banyak berkah dan berkat ya, sehat selalu, sukses. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.